Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di indahnya Ramadan bersama saya Hilbram Dunar. Bersama-sama dengan saya di studio juga sudah hadir kembali guru-guru kita. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Ada Ustadz Azhari, Assalamualaikum Ustadz. Ada Kiai Sumarno, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua orang Islam ingin sekali bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa mendapatkannya. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin saya mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Bagaimana ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar salah satu keistimewaan yang ini menjadikan Ramadan semakin istimewa, bahkan bulan yang paling istimewa. Iya. Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailah artinya malam. Al-qadar maknanya banyak kata para ulama. Makna yang pertama al-qadha, ketetapan. Malam itu di mana Allah menetapkan ajal bagi hamba-hambanya. Yang kedua maknanya ad-daiq, sempit. Disebut sempit karena malam itu malaikat turun. Tanazzalul malaikah. Kita tahu malaikat diceritakan dalam banyak riwayat memiliki sayap yang banyak. Semakin hebat kedudukan satu malaikat, semakin lebar sayapnya. Dan komandannya adalah Jibril. Semua malaikat atas perintah Jibril turun ke langit bumi memberikan rahmat yang dititipkan oleh Tuhan kepada para malaikat untuk disebarkan seluruh penduduk bumi. Di malam qadar itu. Maka langit, maka bumi sempit dengan sayap para malaikat. Ini secara bahasa dulu. Lalu yang ketiga para ulama mengatakan al-qadar maknanya asyaraf, kemuliaan. Jadi dia disebut Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan. Jadi kita nggak agak lucu kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, karena Lailah artinya udah malam. Udah malam, iya. Malam Qadar. Iya. Jadi cukup bilang malam Qadar atau Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-cirinya? Ada banyak riwayat. Salah satunya Nabi SAW bersabda, malam itu Lailatun Samhah, malam yang sejuk, malam yang dingin tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas, Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan. Apakah ada orang yang mendapatinya? Ada. Nabi SAW mendapatinya. Saya merasa tema ini berat sekali karena saya sendiri belum pernah mencicipi Lailatul Qadar. Dalam makna yang mungkin saya tidak tahu. Karena sesuatu yang misteri. Karena itu Al-Quran mengungkapkan dengan kata wa ma adraka. Jadi Al-Quran kalau menggunakan diksi wa ma adraka, mesti konteksnya sesuatu yang misteri. Melampaui nalar manusia. Mesti pakai wa ma adraka. Saya cuma pengen nyadur riwayat. Ada ulama namanya Imam Nawawi. Umur 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. 7 tahun. Ini tahunya dari mana Ustadz? Kita dapat apa tidak? Imam Nawawi kasih testimoni. Ini ceritakan sama ayahnya. Nawawi kecil pernah melihat cahaya di rumahnya. Dia tidur di samping ayahnya lalu kemudian dia bangunkan ayahnya. Ini diceritakan dalam banyak autobiografi Imam Nawawi. Ya abati ma hadha ad-daw'u alladhi mala ad-dar. Ini ayah, cahaya apa nih? Bangun ayahnya, kata ayahnya, saya tidak melihat cahaya apapun. Hanya anak saya yang melihat. Setelah saya konfirmasi sama para ulama, barulah saya tahu bahwa cahaya itu adalah Lailatul Qadar. Tentu ini kelasnya Imam Nawawi dan ayahnya Imam Nawawi. Iya. Kiai, bagaimana? Tandanya itu tidak bisa direfleksikan oleh setiap orang itu sama. Iya. Satu ya. Dan itu setiap orang akan dia mendapatkan rasa berbeda. Ada yang ada dapat cahaya, ada yang lagi nanti dia dapat apa namanya itu sesuatu, dia rasakan embusan angin yang sejuk.
begitu. Ada lagi didapat kayak macam bisikan, bisikan-bisikan yang baik, bisikan-bisikan yang positif. Itu salah satu antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah sepanjang Ramadan, insya Allah kita pasti mendapatkannya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Cuma hanya sannya, kita harus punya kepedean kepada Allah. Gimana ini. tuh maksudnya? Kepedeannya kita kepada Allah bagaimana? Yakin nggak kita ibadah kita diterima? Kalau kita yakin, insya Allah. Insya Allah. Gusan. Ya, ini bahasan yang berat ya. Seperti saya sampaikan tadi Ustadz tadi, ini ma'adroka. Kalau sudah kata-kata adroka itu sesuatu misteri. Yang orang tidak akan mungkin mudah. Mungkin kita bisa perjelas ini dulu, Gus. Misteri yang bagaimana sih sebenarnya? Misteri dengan karena betul-betul keputusan Allah, prerogatif Allah kepada orang-orang yang mendapatkannya. Dan belum tentu orang yang itikaf itu yang dapat. Karena semuanya yang hatinya tertaut dengan Allah, insya Allah berpotensi untuk mendapatkan. Misalnya contohnya security, tetapi ketika dia bertugas tetap zikir kepada Allah, kameramen, ataupun pilot, ataupun siapa saja yang malam hari itu bekerja, sehingga ketika dia beribadah dan juga tetap beringat pada Allah, bisa jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti harus di masjid, harus sedang itikaf, beribadah. Itu salah satu cara. Ya. Itu salah satu cara. Bukan satu-satunya cara. Iya, tapi apapun yang kita lakukan, yang penting hatinya terpaut dengan Allah SWT. Dan semuanya berhak untuk mendapatkan mendewasakan organ tubuh kita. Iya. Ramadan itu artinya tidak harus orang yang lagi zikir, nggak harus orang baca Quran, nggak harus orang lagi sholat. Yang ketiga, organ tubuh kita saat itu adalah sadar bahwa saya ini dari Allah dan milik Allah dan punya Allah dan kita ingat kepada Allah. Masya Allah. Oke. Ya. Silakan lanjut. Ya, jadi intinya adalah semua berhak mendapatkan itu tergantung dari hak prerogatif Allah SWT. Tugas kita adalah memantaskan diri untuk mencapai itu. Memantaskan diri dengan cara apa? Apa yang kita bisa. Misalnya kita diberikan keluangan waktu untuk ke masjid, ya silakan ke itikaf. Ya. Kalau misalnya tugasnya di malam hari menjadi security, menjadi tugas malam, bekerja gitu ya. Bekerja dan sebagainya, kan itu ibadah, ya kan? Maka ibadah itu tetap dalam rangka ibadah kepada Allah dan tetap tautkan hati kita kepada Allah SWT. Maka kalau Allah menghendaki siapapun yang berikan Lailatul Qadar, maka insya Allah Allah akan memberikan itu kepada mereka. Jadi bisa ada kemungkinan di malam yang sama yang katakanlah kita tidak pernah tahu ya, tapi malam itu terjadilah Lailatul Qadar. Iya. Ada orang yang sudah berusaha untuk mendapatkannya, tapi tetap tidak mendapatkannya karena satu dan lain hal. Iya. Bisa jadi begitu? Bisa jadi seperti itu. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Secara fisik mungkin saja bisa jadi nggak pernah ke masjid sama sekali. Tiba-tiba ujuk-ujuk pas malam itu ingin mendapatkan itu, Allah kan lebih tahu catatannya. Track record-nya udah tahu ini. Ini ngapain selama ini loh ini kan? Iya. Nah bisa seperti itu. Atau nggak pernah ke masjid tiba-tiba dapat Lailatul Qadar. Iya. Itu kan haknya Allah SWT. Oke, Ustaz. Saya turunin dikit tensinya nih. Tensi misterinya. Tensi misterinya. Agak ribet kalau kita ngomongin sesuatu yang misteri. Karena Absurd Tuhan saja gitu, sudah bilang ini misteri kan begitu. Iya. Saya pengen kita fokus pada kulitnya aja. Kulitnya itu begini maksud saya. Malam ini disifati oleh Al-Quran, tanazzalul malaikah. Malaikat turun. Ya. Al-Quran tidak bilang tanazzalus syayatin. Setan yang turun, bukan. Tapi malaikat yang turun. Al-Quran udah kasih clue. Kalau mau berpotensi dapat Lailatul Qadar, ingat yang turun malaikat. Jadi beramallah dengan amalan-amalan yang bisa mengundang malaikat turun kepada Anda. Paham ya kira-kira? Oke. Apa yang membuat malaikat suka dengan kita lalu dia mendekat ke kita? Satu, Nabi bilang sholat. Ada malaikat yang tugasnya nungguin orang sholat. Dia tidak akan pergi meninggalkan kecuali orang itu selesai sholat. Ya. Kalau orang itu sholat lagi, malaikat itu tetap di situ. Orang yang sholat. Yang kedua, orang yang punya hubungan baik suami dan istri. Pasangan. Maksudnya? Dilaknat suami terhadap istri atau istri terhadap suami yang mereka tidak bertegur sapa atau menolak hajat masing-masing kebutuhan biologis di atas ranjang. Tidak hanya istri ke suami, tapi suami ke istri. Malaikat melaknatnya. Artinya malaikat gak suka. Berarti kebalikannya, kalau kita mau malaikat turun dekat sama kita, berbaik-baiklah dengan pasangan di bulan ini. Paham kira-kira? Ya. Yang ketiga, ini berbaik-baik dalam arti kata. berbaik-baik dengan pasangan, harmonis, sakinah.
Jangan ngarap Lailatul Qadar tapi kita sama pasangan nggak baik. Bagaimana mungkin kita dapat Lailatul Qadar? Iya. Jadi ibadah itu bukan saja baca Quran. Ibadah itu bukan aja zikir doang. Iya, iya, iya. Melayani suami memenuhi pemerintahan istri, itu juga lebih ibadah. Oke, kita tahan dulu sebentar. Sabar Ustaz, sabar. Misterinya akan lebih kita buka lagi supaya insya Allah tahun ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, dari tayangan yang baru saja kita saksikan, semakin rindu dan semakin ingin ya hati kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tapi kan tentunya apa yang kita lakukan pada malam itu harus tepat. Ciri-cirinya juga harus kita kenali. Ustadz Azhari ingin menambahkan. Saya lanjut ya. Keluhnya kan malaikat yang turun. Iya. Apalagi yang membuat malaikat turun sama kita? Baca Quran. Baca Quran. Nabi mengatakan orang yang dekat dengan Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Malaikat akan nempel sama dia. Nah, jadi beramalah dengan amalan yang malaikat suka sama kita. Apalagi memakai wangi-wangian. Perfume gitu. Ya, parfum. Oke. Hal yang sunnah tuh. Misk. Lalu kemudian jangan mengkonsumsi sesuatu yang membuat malaikat nggak suka deket-deket kita. Sesuatu yang bau, aroma yang menyengat. Malaikat nggak suka. Malaikat suka dengan wewangian. Nah, satu clue lagi. Ayat itu mengatakan salam. Hiya hatta matla'il fajr. Iya. Pada malam itu ada kedamaian. Sampai terbit matahari. Orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia merasakan kedamaian dan memberi kedamaian buat orang. Bagaimana mungkin dia mendapat Lailatul Qadar, mengaku mendapat Lailatul Qadar, tetapi kemudian tidak memberi kedamaian pada tetangganya. Minimal kalau kita nggak yakin kita dapat Lailatul Qadar, minimal kita hormati ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Ciri-cirinya dia damai dan memberi kedamaian. Udah kita beri kedamaian aja di Ramadan ini. Berbaik sama tetangga. Iya. Karena itu yang dituntut sama ayat ini. Perkara kita dapat atau tidak, resmi dapat Lailatul Qadar atau tidak, itu urusan Allah. Seperti kata Gus Han, seperti kata Kiai, itu urusan Allah. Yang penting kita menebar kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gini, karena tadi cluenya adalah tanazzalul malaikatu. Turun 10 malaikat ke alam jagat semesta ini, ke dunia ini. Sampai dunia ini penuh dengan jumlahnya malaikat. Maka karakter-karakter malaikat itu akan ada dalam diri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Apa diantaranya? Tadi dia ada kedamaian. Nggak gundah gulana, nggak mikirin lebaran, nggak mikirin baju baru, nggak mikirin jalan-jalan. Itu ada tuh. Tenang. Tenang dia. Iya. Hilang deh tuh pikiran senang-senang sama duniawinya. Iya, iya. Nah itu diantaranya. Yang kedua, dia senangnya aja Pak. Malaikat ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia ada gairah ketaatan yang tinggi. Ini secara ininya, fisiknya ya. Iya. Kemudian lagi, yang ketiga, karena dia udah sesak malaikat, dia mendapatkan kembusan atau efek daripada getaran daripada malaikat itu sendiri. Maka di hati dia sendiri, di samping ada damai, ada gairah untuk menambahkan taat kepada Allah. Yang lebih terpenting, malaikat tadi tidak lain dan tidak bukan. Malaikat itu suka yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang wangi-wangi. Ada keindahan. Dia suka wangi. Dia suka yang indah. Dia suka yang bagus. Dia suka yang baik. Sehingga terdorong dia untuk melakukan berbuat baik. Dan bisa berlaku baik. Jangankan baru dia berlaku baik. Dia terdetak aja dalam hatinya. Saya akan bisa berbuat baik. Iya. Di antaranya itu ada orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena saking apa? Karena penuh malaikat. Iya. Turun tatanazzalu alaihimul malaika. Turun kepada mereka tuh malaikat. Yang begitu banyak. Maka ada kebagian tuh cipratannya, efeknya. Iya. Daripada apa? Daripada karakter malaikat yang nempel di dalam dirinya. Gus, tapi ada tidak orang-orang yang di malam Lailatul Qadar itu ketika malaikat sudah turun dia tidak merasakan apa-apa dan tidak ada efeknya? Bisa nggak begitu? Ada yang Ya, banyak. mestinya pasti ada rasa yang dirasakan ya. Mestinya seperti itu. Iya. Ya, ada selain apa namanya, masa ada sesuatu ruh yang sangat suci begitu masuk dalam
tubuh kita nggak ada ngefek sama sekali gitu kan. Tapi saya lebih tertarik kepada untuk membuka tafsir yang lain bahwa sebenarnya semua itu kalau misalnya mau ngikutin rule of the game-nya saja dalam Ramadan, maka mereka udah dapat Lailatul Qadar. Oh. Jadi yang penting waktunya sholat isya, sholat taraweh nggak tergoda untuk segera berburu zakat mal di waktu yang belum waktunya zakat Zakat gitu kan. Pergi ke mall Pergi maksudnya. aja zakat mal kan gitu dan lain sebagainya, nggak tergoda dan tetap waktu seperti itu insya Allah mereka berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Jadi kita menurut saya jangan dicapekkan untuk mencari sesuatu tanda-tanda yang sifatnya misteri tadi, sehingga merupakan sesuatu amalia-amalia yang bisa kita kerjakan lebih produktif lagi untuk bisa beribadah secara muamalah dengan baik, beribadah secara sholat dengan baik dan juga zikir dengan baik. Disebut sebagai malam 1000 bulan. Jadi kita mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Nah ini apa sih efeknya untuk kita sebagai umat Islam? Dalam beberapa tafsir diceritakan dulu orang-orang Bani Israel mereka berumur panjang, beramal panjang. Orang-orang terdahulu punya kuota usia yang panjang. Dengan kuota usia yang panjang mereka punya potensi beramal lebih panjang. Umat Nabi Muhammad diberi usia yang sedikit. Rata-rata usianya 60 tahun. Dipotong tidur 8 jam sehari dikali 60, 20 tahun tidurnya. Tidurnya. Iya. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan amal umat-umat terdahulu. Lalu kemudian ngadu ke Nabi. Ya Rasul, bagaimana mungkin kami mau mengalahkan mereka? Umur kami sedikit, lalu kemudian potensi kami beribadah juga sedikit. Ya. Allah karena cintanya dengan umat Nabi Muhammad memberikan paket combo khusus buat umat Nabi Muhammad. Meskipun umur kalian pendek, tapi berkahnya malam ini kalau kalian mendapatkannya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan kurang lebih berapa tahun, Gey? 83 tahun. 83 tahun. Berapa episode itu ya? Sekian bulan. Berapa episode? Iya, Masya banyak ya. Allah. Begitulah kira-kira behind the scene-nya. Oke. Tetapi Nah, ini. angka 1000 ini bukan berarti angka yang di bawah 999 di atas 999 atau di bawah 1001, bukan. Kadang-kadang Al-Quran menyebut angka 1000 menunjukkan makna banyak aja. Oh iya. Ulet kaki 1000. Kan gak ada juga jurnal ilmiah yang pernah ngitung meriset berapa kakinya. Pintu lawang sewu. Mati satu tumbuh 1000. Dia cuma angka yang menunjukkan makna banyak. Betapa banyak keberkahannya sehingga dipakai kata diksi 1000. Kira-kira begitu. Iya. Bukan masalah angkanya. Kiai, apabila kita mau merasakan dan mendapatkannya, maka apakah otomatis kita menjadi orang yang lebih baik, lebih takwa, lebih beriman kepada Allah? Nah ini menarik juga nih. Tadi ada kaitannya yang ini. Semuanya kan tadi ada koneksitasnya. Iya. Kalau memang kita jiwa kita tadi udah merasakan ada getaran malaikat turun ke muka bumi ini. Kita bisa merasakan begitu hebat dan dahsyatnya. Artinya ada dirasakannya, nggak bisa diucap, nggak bisa diomong. Ya nggak bisa diucap, nggak bisa diomong. Dia rasa kok ada rada damai, ada ketenangan, kemudian ada kemauan berbuat baik. Nah ketika itu ada dalam diri kita dan kita merefleksikannya ketika itu pula, itu ada bagian tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Merefleksikannya. Merefleksikannya. Jadi bukan berhenti hanya mendapatkannya saja. Harus mampu kita mewujudkannya. Iya. Sekarang kan orang ngomong, saya dapat Lailatul Qadar begini mendapat cahaya. Semestinya pikirannya dapat lebih terang. Iya. Wawasannya lebih luas. Iya, Kenapa lebih kupah begitu? Lebih apa? Lebih kupah. Kupu itu bahasa mana nih? Ya bahasa sono lah. Gus, Oke, siap. dikatakan itu di sepertiga akhir Ramadan. Memang hanya ada di situ. Itu juga Kalau ikhtilaf. memang Ada yang jelas. mengatakan sepertiga akhir dan juga ada selama Ramadan. Tapi sebagian jumhur ulama mengatakan di sepertiga Ramadan. Akhir ya. Tetapi untuk jaga-jaga, anggap saja kita memberikan semangat kepada para umat semuanya. Seluruh Ramadan itu berpotensi untuk hadirnya Lailatul Qadar. Ya. Ya. Apa yang baiknya kita lakukan pada saat itu? Beramal aja. Jangan pilih-pilih amal. Kita nggak tahu amal mana yang membuat kita menang di hadapan Tuhan. Yang kedua,
jangan lakukan sesuatu yang Allah gak suka, meskipun kecil. Karena kita nggak tahu amal mana yang buruk di antara yang buruk itu yang membuat Allah nggak suka sama kita. Iya. Jangan-jangan cuma gara-gara mindahin sendal orang yang di masjid. Dapat Lailatul Qadar. Dia datang duluan, kita belakangan, Iya. kita pindahin. Iya. Itu doang tuh, sederhana. Allah nggak suka. Nggak dapet. Sebaliknya kita mindahin duri di jalan. Iya. Takut orang kecelakaan. Itu yang membuat Allah ridho sama kita. Kita senyum sama tetangga. Itu yang membuat Allah ridho sama kita. Beda kalau cerita tetangganya janda ya Ge ya. Ya, mah itu lain lagi. Senyum simpul. Lain lagi gimana, Senyum Kiai? simpul bermakna luas. Simpul. Tadi yang membahas mengenai berbuat baik kepada orang lain. Betul. Berarti saat Lailatul Qadar itu datang, apabila kita hanya berbuat baik kepada orang lain, kita juga sudah bisa mendapatkannya. Nah, itulah yang Allah paling suka. Ketika di malam itu dia ada rasa tadi ketika dikatakan tanazzalul malaika, turun tuh malaikat sampai padat ini dunia dengan banyaknya malaikat. Harusnya dia ada getaran, ada koneksitas nilai kemalaikatan dalam diri. Sehingga dia mampu merefleksikan pada saat itu bisa berbuat baik. Maka ketika pada malam itu, di malam-malam Ramadan, mampu kita bisa merasakan, mampu kita bisa berbuat baik. Iya. Baik, terima kasih Kiai. Dan semoga pemirsa kita semua pada kesempatan puasa kali ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kita bisa merasakannya, kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih mendapatkan ridho Allah di Amin. Lailatul Qadar. Kita akan lanjutkan pembahasan ini sebentar lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dari tayangan tadi membuat kita semakin sadar apabila kita ingin ibadah kita diterima, maka kuncinya salah satunya adalah dengan ikhlas melakukannya. Keikhlasan adalah sebuah kata yang cukup sederhana tapi sulit sekali untuk bisa diwujudkan secara nyata. Ikhlas dalam beribadah bagaimana? Kata ikhlas, itu ada surah dalam Al-Quran namanya suratul ikhlas. Kata ikhlas ini seakar dengan kata khulasah. Khulasah itu artinya saripati, Ya. inti. Inti. Lalu ada kata khalis artinya murni. Orang tidak akan mungkin bisa ikhlas kalau tidak murni niatnya. Hatinya, niatnya, motifnya. Kalau motifnya cacat, mesti tidak ikhlas nih orang. Mesti riya nih, mesti sum'ah. Dia beramal bukan karena Allah tapi karena ulah. Karena ingin dilihat. Oh, oke. Lalu kemudian kata ulama menarik tuh surat Al-Ikhlas. Disebut Al-Ikhlas padahal tidak ada kata ikhlas di dalam surah itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Iya. Tetapi disebut ikhlas. Itulah makna ikhlas. Dia tidak memikirkan dia dapat panggung atau tidak. Dia diapresiasi orang atau tidak. Yang jelas dia murni beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas riya. Imam Ali bilang orang riya itu ciri-cirinya 3. 1, yaksalu idza kana wahdah. Kalau dia sendirian dia malas ibadahnya. Yang kedua, yansyatu idza kana finnas. Sebaliknya kalau rame orang dia semangat. Salatnya panjang. Rame. Lagi sendiri Pendek. pendek. Buru-buru. Ini saya sedang ngomongin diri saya sendiri nih, Mas Ilham. Iya. Yang ketiga, Suratnya diganti. yazidu fil amal wa yanqus yazidu fil amal idza uthniya alaihi wa yanqusu idza dzum. Dia tambah porsi ibadahnya kalau dipuji orang, cakep banget nih Bang Haji ini sedekahnya bukan main dah. Ditambah tuh. Tambah. Nah, Tapi begitu Kesanjungan. dihina, dikritik, diomongin, dia kendor amalnya. Ini mari kita ukur, bukan saya ngomong, Imam Ali. Mari kita ukur omongan Imam Ali ini, lalu kita ukur ke diri kita. Kira-kira ukuran Imam Ali ini kena nggak ke diri kita? Kalau kena kriterianya, berarti kita salah satu orang yang hipokrit, munafik dalam beribadah, boleh jadi tidak ikhlas. Boleh jadi. Karena itu ini momen kita memperbaiki itu. Ya. Tajdidun niat, memperbaiki niat. Gusan, silakan. Menurut saya ikhlas itu sangat ilahiyah ya. Sangat tauhidiyah. Maka al-ikhlas itu isinya kan juga mengesahkan Allah, menyatukan Allah dan artinya tidak ada satu lain kecuali Allah itu sendiri. Ketika kita bicara ikhlas, maka fokus dan epicentrum dari semua ibadah kita itu larinya ke sana.
Nah, ini yang pemahaman ikhlas yang sebenarnya. Jadi ikhlas itu kata yang mudah dikatakan, tapi itu sangat-sangat tinggi nilainya dan tidak semuanya bisa melakukannya. Maka bagi orang yang bisa mencapai kata ikhlas yang sempurna, maka insya Allah dia pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini betul-betul berat. Ikhlas itu berat karena ikhlas itu tidak berbatas, ikhlas itu tidak ada transaksi, ikhlas itu tidak ada kompensasi. Oke, mulainya dulu deh. Ya. Gus, kan kalau ikhlas seutuhnya itu berat sekali, tapi kan ada tahapan-tahapannya menuju ikhlas seutuhnya. Dalam beribadah nih mulai dari mana? Awali dengan lillah, awali dengan semua ini karena Allah. Itu saja kuncinya. Kalau misalnya kita beramal sesuatu itu, tapi yang kita ingat hanya Allah, maka itu adalah awal dari ikhlas itu sendiri. Dan tidak usah dengerin omongan orang. Maka itu yang paling penting. Ikhlas itu bisa tercapai kalau kita sudah mencapai pada titik tingkatan bahwa ridho Allah lah yang kita tuju. Saya mungkin beberapa kali saya ulangi lagi, Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kalau misalnya tujuannya kita utama adalah ridhonya Allah, maka ketika kita berbuat sesuatu apapun, maka sudah apapun yang dikatakan orang lain, dibilang riya, dibilang sombong, dibilang apa, dan pamer dan sebagainya, nggak mikir. Karena saya ikhlas. Orang itu kita kasih, dia tidak memberi lagi, nggak ada masalah. Ibaratnya kalau dalam konteks pernikahan itu kan ada sakinah, mawaddah, levelnya sudah rahmah. Kalau mawaddah kan masih perlu kesalingan. Belum ada keikhlasan. Aku memberi kau karena kau memberi aku. Itu mawaddah. Tapi ketika sudah levelnya di rahmah, itu maka keikhlasan kita, walaupun kamu tidak mencintaiku, aku tetap mencintaimu. Walaupun kamu tidak bisa melayaniku, aku tetap melayanimu. Ini levelnya sudah level di situ. Ada bakat. Potensi ada. Makna ikhlas itu jangan mencari sesuatu apapun kecuali Allah. Kecuali Allah. Kalau masih ada mencari kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C, ikhlasnya ketahuan terbagi dua tuh. Kalau orang udah yang namanya ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, udah tahu wajah dia, yang dihadapkan wajah dia hanya kepada Allah, hanya satu orientasi, satu tujuan. Oh, insya Allah nggak bakal dia berpaling kepada yang lain. Nggak bakal mau cari ini cari itu. Dia ibadah bukan cari minta keuntungan. Dia ibadah bukan cari yang namanya minta tambahan. Dia ibadah bukan yang namanya minta untuk naik pangkat, jabatan, kedudukan. Kadang kan kita begini. Ya bukan berarti nggak boleh kita meminta kepada Allah tentang duniawi. Silahkan kata Allah. Tapi jangan kambing hitamkan ibadah. Maksudnya gimana? Nah ini. Contohnya. Ada orang berzikir, berwirid, minta baca doa segala macam, mintanya buat duniawi. Zikirnya nggak ikhlas berarti. Oke, baik. Habis ini kita lanjutkan lagi. Salah satu tantangan untuk bisa menjadi seseorang yang ikhlas itu berat cobaannya. Apalagi di era sosial media seperti sekarang. Banyak yang kita lakukan, kita posting, mungkin sekedar beribadah tapi diposting dengan harapan mendapatkan pujian, dibilang lebih baik dan lain-lain. Ini akan kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Kalau melihat tayangan tadi, benar-benar kita ingin sekali bisa menjadi pribadi yang ikhlas ketika beribadah. Tapi tantangannya di era sekarang makin banyak, termasuk dari sosial media. Sekarang itu ada orang-orang yang sholat bersama keluarganya aja diposting. Wah, keren. Iya kan? Lagi sholat diposting, lalu ditunjukkan ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini ibadah, rajin ibadah, memberikan berzakat diposting. Bagaimana? Ini ngomentarinnya harus agak elastis nih. Iya, silakan. Memposting kebaikan tuh bagus. Semua ayat yang berbicara tentang kisah orang-orang terdahulu sebenarnya Allah sedang memosting. Aku cerita nih, kisah umat terdahulu, ada Luqmanul Hakim, ada Sayyidah Maryam. Kan Allah sedang memposting tuh di Quran. Kita baca postingan Allah, kita like, kita share, kita ajarkan. Ini loh isi Al-Quran. Jadi memposting kebaikan tuh bagus-bagus aja. Lalu kemudian di bab yang berbeda adalah kita ikhlas atau tidak. Itu bab yang beda tuh. Kata para ulama, awaluhu takalluf, akhiruhu ta'alluf. Ikhlas itu awalnya berat. Tapi lama-lama menjadi habit.
lama-lama menjadi karakter, lama-lama menjadi kebiasaan. Itu ikhlas. Dia memang harus dilatih. Oke. Gusan, saya ke Gusan dulu deh sebelum Ya, ke Kiai. kalau kita bicara ikhlas yang levelnya level hardcore, nah, itu kan level tinggi. Level tinggi maksudnya Yang ya? level hardcore itu kan level tinggi, maka kita nggak perlu mikir apa kata orang. Jadi kalau misalnya masih kita mikir apa kata orang, berarti kita nggak ikhlas. Imam Ali tadi ya. Oke. Betul. Jadi kalau kita posting lagi ibadah lalu berharap dapat likes, dapat komen, Iya. dapat apapun itu berarti belum sepenuhnya ikhlas. Sebenarnya kita posting aja. Iya. Nggak ada masalah. Jadi Iya. respon apa dan sebagainya orang mengatakan lain ya sudah terserah. Yang penting kita tujuannya adalah mengisi media sosial ini untuk kebaikan. Oke. Daripada diisi oleh hal-hal yang tidak. Ya. Algoritma kita ketahuan nanti ini. Iya, betul. Bahkan begitu. Betul. Maka kita mengisi itu dalam rangka untuk menggeser sampah. Kita isi dengan hal-hal yang kebaikan. Ya. Nah itu kunci dari ikhlas itu sendiri. Iya, jadi Maka bukan berharap likes, komen dan lain-lain ya. ya bukan berharap itu, yang penting kita tujuannya adalah tahadzub. Mungkin pertama tujuan tahadzub binikmah. Bisa juga tujuan kedua yaitu dalam rangka syiar dan sebagainya. Maka kalau saya dengan jamaah umroh yang bisa sama saya, silakan foto di belakang Ka'bah, silakan, tidak ada masalah. Saya lebih senang rumahmu itu ada fotomu di belakang Ka'bah daripada fotomu di depan Paris. Saya pikir itu, silahkan, tidak ada masalah. Itu kalau misalnya ingin memotivasi yang lain tidak ada masalah. Iya. Yang penting tujuanmu ikhlaskan saja, Iya. udah nggak usah mikir yang lain. Oke. Kalau kami seperti itu. Iya. Ya. Kiai bagaimana? Bedanya. Waduh. Wah, Ada bedanya gimana Kiai? ini kita senang nih. Allah ketika memposting, yang Allah posting adalah hamba-hamba yang soleh. Iya. Kalau kita kan kebanyakan posting diri kita. Iya. Yang belum tentu soleh. Yang belum tentu soleh. Berpura-pura soleh. Allah. Ini yang makanya saya bilang. Kita bawaan mau minum aja didengarnya nih. Masih bisa loh Masih Ustaz. bisa, masih bisa. Masih jamnya loh. Nah, di Silakan, sini ketika silakan. Allah memposting Nabi Luqman, Allah memposting Nabi Ibrahim, Iya, Allah iya. memposting Siti Maryam, Allah Iya. memposting lagi baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sallallahu Allah alaihi wasallam. memposting orang-orang yang soleh. Kalau kita memposting kebaikan orang, itu yang jadi ikhlas. Allah. Yang kita kan kadang-kadang kita memposting diri kita. Iya. Keluarga kita, harta kita, Iya. karir kita yang kita pengen posting. Betul. Iya. Coba posting kebaikan orang. Allah. Coba posting kesolehan orang. Iya. Ya Rabb. Coba posting yang kedermawanan orang. Iya. Coba posting karir orang yang meningkat. Jangan posting dia. Nah, Kalau dia hanya orang kan pengen di-like karena ke diri dia. Iya. Coba kalau dari orang, mau nggak ada di-like? Nggak bakal dimuatin yang seperti itu. Maka saya bersyukur saya nggak punya Instagram. Iya, oke. Gini. Oke, ini 1 menit nih. Bisa langsung disimpulkan Enggak, juga. dua Ustaz. pendapat ini sama baiknya. Ya. Kiai ini harus mewakili standar ikhlas yang kelasnya elit. Iya. Tetapi kalau semua pakai Standarnya kosakata Kiai, Instagram tidak ada yang ngisi kebaikan. Perlu juga kita mendengar pendapat dari Gus Han tadi. Yang Iya. penting kontennya, algoritma kita dan seterusnya. Lebih dari itu adalah kita berbuat baik saja, ikhlas saja. Bahkan kalau mau versi yang lebih ideal, kata Imam As-Susi, orang tidak disebut ikhlas kalau dia masih berbicara tentang ikhlas. Ya. Begitu iya, orang iya, bicara iya, tentang iya. ikhlas, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Masih dipertanyakan. Termasuk ya. ikhlas yang baru saya bicarakan ini. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pembahasan Iya. mengenai ikhlas ini Iya. agar kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang ikhlas ya. Udah ikhlas nih, udah ikhlas. Udah ikhlas ya semua ya. Udah ikhlas. Dan mudah-mudahan Ikhlaskan Anda juga ikhlas dalam beribadah. Terima kasih guru-guru kita Masya Allah, atas Masya Allah. pembahasannya dan juga tausiahnya. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh didukung oleh